bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri karena jaringan keluarga. Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Gresik ada Yai Zubair, Yai Abdullah Pakih Kebungson, Yai Abdul Rahim Giri, Yai Burhan, Yai Khalil Pekelingan. Di Surabaya ada Yai Hasan Kipo yang katanya disebut min Hoiril Ulama. Ada Yai Basuni Penele, ada Yai Said Penele, ada Yai Hasbullah Ampel. Di Ndresmo nggih wonten termasuk kakeknya Yai Mas Yusuf yang dimintai pendapat oleh Yai Mas Ali ketika mendapat nama Nado. Dereng ulama dereng Nado tasih. Wonten Yai Ahmad Marzuki Bintor Hambureng. Jadi tidak ujuk-ujuknya nama Nahdlatul Ulama niki terbentuk. Mboten. Karena itu memang ada perjalanan secara rohaninya Yai Alwi bin Abdul Aziz, juga secara ijazah beliau untuk mendiskusikan apa nama yang cocok untuk perkumpulan-perkumpulan ulama ini, ulama-ulama tersebut. Nah, ini ada silsilah keterkaitan antara Yai Mas Alwi dengan keluarga Ndresmo, dengan keluarga Brebek, dengan keluarga Kawatan dan Penile. Ini bukti. Kalau hari ini sejarawan NU berbicara atau mengeluarkan statement bahwa mana namanya jaringan ulama, dia kalau jawab, dia karena jenengan sanes duria, karena tidak akan pernah memegang silsilah ini. Dan siapa yang menulis ini? Yang menulis pertama kali ini adalah bapak dari Kiai Haji Mansur, Yai Ahmad Marzuki bin Hamid bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah Mansur. Dan ini masih bersaudara semua. Ini bukti, dan ini bukti yang saya dapatkan dari berbagai literasi yang dikirim oleh teman-teman saya SMP, SMA yang sekarang ada di Eropa. Ini bahasa Belanda semua. Dan ini menyebutkan bahwa ketika Mbak Ya Alwi berangkat bersama Yai Haji Mas Mansur, itu bukan mendaftar sebagai ABK kapal, tapi diberangkatkan oleh Yai Hasan bin Abdullah keluarga Kipo, ada Yai Abdul Kahar Bani Zakaria, ada Yai Muso Kertopaten, dan ada saudara yang dari Madras Keling yang bertempat tinggal di Semarang yang punya hubungan perdagangan minyak dengan Jerman dan Eropa. Dan memang sejarah ini harus digali, itu bukan hanya melalui apa yang sekarang ada. Kalau dibilang ngapunten sing kata nggih kula nggih. Kalau hari ini orang menyebut ada 3 yang selalu dipampang dalam setiap acaranya Nahdlatul Ulama. Leres nggih. Saya bertanya, sinten sing nyetusno nami Nahdlatul Ulama? Nadoh itu. Sinten sing biayai Nahdlatul Ulama? Rapat-rapat sebelum Nahdlatul terbentuknya Nahdlatul Ulama. Siapa yang menggambar? Karena nanti ada trauma psikologis keluarga itu ketika era Jepang. Pinten tiang Brebek niki sing mboten ditangkepi Jepang. Pinten keluarga Kawatan Penile, Keputran Bagong yang tidak ditangkap Jepang. Dresmo, Bureng, pinten. Nah, ini akhirnya terjadi trauma psikologis itu. Nah, ini kalau Mas Alwi, Mas Alwi itu setelah pulang, Yai Mas Alwi itu tidak terlepas dari persahabatannya dengan Kiai Haji Mas Mansur. Beliau ini selalu berdua. Baik di Taswirul Afkar 1914 yang dibentuk oleh Kiai Hasan Kipo, di Nahdlatul Waton yang dibiayai oleh Kiai Kahar bin Muhammad Said, kemudian di Takmirul Masajid yang di situ ada komisarisnya bernama Hasan Kipo lagi, Haji Talki, di situ ada Dahlan Akyat. Banyak sebenarnya untuk menggali Yai Mas Alwi. Jadi tidak ketika kita mengunggulkan seseorang, kita membunuh yang lainnya. Nahdlatul Ulama itu bukan berdiri karena 3 orang. Nahdlatul Ulama itu berdiri karena seluruh kiai-kiai itu punya peran. Ngapunten sing kadal kalau menawi ngomong, napa saya tidak benci sama Mbak Yai Hasim, Mbak Yai Wahab, tapi saya membenci mukhibin-mukhibinnya yang terlalu mengutuskan. Di Nahdlatul Ulama niku wonten semboyan ngeten nggih. Lek menawi ngurip-nguripi NU niku tak anggap santri kula. Ngoten nggih. Nah, lha iki kula tanggep lek sampeyan korupsi nang NU, ngentit nang NU, gawe NU iku gawe ladang pangan sampeyan, napa sampeyan iki durui kali Mbah Hasim?
Mboten nggih? Nah, dalam NU ini yang dinamakan nado yang diomongkan oleh Mbak Alwi, dicetuskan oleh Mbak Alwi itu adalah pengorbanan, pengabdian dan ibadah. Sanes jenengan niki madosi urip ten NU. Sanes jenengan niki urip ten nunut urip ten NU. Contoh Mbak Alwi itu. Sajangane sadean warung kopi lho. Dari mulai organisasi Taswirul Afkar 1914, kemudian 1916 beliau bersama Yai Wahab dengan kepala sekolahnya Yai Mas Mansur dan Yai Ridwan Abdullah sebagai anggota Dewan Guru. Kemudian ketika 1922 Yai Mas Mansur keluar, kemudian digantikan sementara oleh Mbak Yai Alwi. Mantun ngoten di Taswirul Afkar, beliau juga melakukan propaganda dan ceramah dan mengisi artikel-artikel tentang Islam. Itu bersama Yai Dahlan Akyat, Yai Wahab Hasbullah. Dan belum muncul ini nama Yai Hasim di sini. Karena ini data, baik data gitu saya lagi harus seperti itu. Kok mangke soalnya mboten dongeng niki kula. Karena ini ada data, memang data ini real. Yang ditulis sezaman, menafikan seseorang dengan kisahnya atau tapi tidak ada dalam kitab yang sezaman. Nah niki susah. Ini saya dapatkan. Kenapa saya tidak mencari data-data setelah berdirinya Nahdlatul Ulama? Damel nopo? Nahdlatul Ulama berdiri nggih sampun. Tapi peran-peran sebelum Nahdlatul Ulama niku nopo? Kula tanglet niki. Megahnya rumah, kokohnya rumah itu karena apa? Cagake, pondasine, tiange tan nopo? Sing bener pondasine. Karena pondasi Nahdlatul Ulama itu ketika Mbak Yai Alwi dipulang dari Eropa, ditangleti kali Yai Abdul Aziz, Yai Ahmad Marzuki, kali Yai Hasan. Pripun Mas Salwi ten Eropa, Pulau Sanjang. Jadi sampai hari ini misioneris 3G, semerap 3G, 3G, Gold, Glory, Gospel. Mangke kula jelasno. Gold ini adalah kekayaan dan kemudian sudah ada Nahdlatul Tujar. Kemudian yang namanya kemenangan atau glory. Nah inilah dimenangke menjadi cikal bakal mbah-mbah itu membentuk yai-yai sepuhnya Ampel, yai ulama-ulama Ampel itu membentuk yang namanya Taswirul Afkar dan Nahdlatul Waton. Cinta tanah air dan sebagainya itu berdasarkan akidahnya Islam, bukan merubah negara ini menjadi Islam. Karena ini sampun ditingali. Ini nanti akan dibuktikan di Takmirul Masajid. Bagaimana Kiai Hasan Kibo, Yai Talhi, Yai Burhan, Yai Kahar membuat rumah singgah bagi orang-orang gelandangan, tunawisma, anak yatim, anak terlantar dan sebagainya, memberikan santunan. Itu ada di tembok gede. Dan buktinya masih ada hari ini. Langgar Kawatan, tempatnya Mbak Yai Alwi disku apa mengulang ngaji dan mriku. Nggih sami didamel tempat janjian koyo ngoten. Pun nggih. Dan ini memang sejarah panjang. Saya tidak berbicara tentang halusinasi atau apa karena ini ada data. Dan saya tidak berbicara tentang jombangisasi, tapi karena beliau-beliaunya ada di Surabaya waktu itu. Ya Hasim kalau tidak di Surabaya tidak akan mungkin tahu pergerakan saudara-saudaranya yang ada di Surabaya. Karena Surabaya itu ada dulu nggih wonten Sidoarjo, Surabaya kalih Gresik. Empun kula sebut mau. Tapi hari ini kita tetap mengkultuskan hanya 3 orang. Kinten-kinten kula tanglet. Isok sak wong telu niku ngumpul lo kiai sing sakmonten kathah. 313 kiai. Saged. Nah, mangke wonten katakan memalahwankan nasional seseorang. Maka dihembuskanlah atau di share dan sebagainya tentang min ghairil ulama. Duh. Bahasan Gibo niku pedagang saudagar gede, nggih mboten. Kiai Hasan Gibo itu adalah takmirnya Ampel, imamnya Ampel. Beliau juga punya pondok, beliau juga punya masjid atau langgar. Loh ini perspektif sing pundi? Karena apa? Penggalian Nahdlatul Ulama hari ini itu tidak berimbang. Hanya mencari data yang ada di Jombang. Niki ami sekaligus guru kula.
Ndak ono sing jenenge Nahdlatul Ulama iku nang Jombang. Nahdlatul Ulama iku Surabaya. Jadi untuk menggali secara lebih detail dan lebih mendalam tentang Nahdlatul Ulama niku ten Surabaya. Niki bukti wonten sedanten. Monggo menawi nyemerapi Mbak Alwi niki sinten. Kalau di NU online hari ini tertulis bahwa Mbak Ya Alwi mabuk-mabukan menjadi APK kapal, Mbak Ya Alwi dikeluarkan dari silsilah keluarga, dan Mbak Ya Alwi makamnya dikucilkan dari keluarga, itu palsu. Dan itu hoax. Itu hanya untuk membunuh karakternya Mbak Ya Mas Alwi. Semua punya peran. 1922 setelah Mbak Mansur bin Ahmad Marzuki keluar dari Nahdlatul Wathon, beliau masih bersahabat dengan Yai Mas Alwi. Buktinya apa? Mbak Yai Mas Mansur itu membuat satu perpustakaan, 2 sekolah dan percetakan. Buat apa percetakan ini? Buat propaganda perjuangan. Di situ juga ada nama Yai Mas Alwi. Nah, niki mangke ada hubungannya dengan tahlil. Talqim kali nyambung tang. Nah, Desember tanggal 14 Desember 1918 itu ada pertemuan ulama di Peneleh. Pertama yang menyampaikan pembukaan terus pidato itu adalah Yai Mas Mansur sebagai ketua Tasfirul Afkar. Dan kemudian ada pertanyaan dari seorang Kiai Ahmad Jais yang sekarang menjadi jalan nggih, Semerap Jalan Ahmad Jais. Nah, mungkin Semerape niku mawon apa rujak nggih, rujak cenggur nggih. Nah, itu Jalan Ahmad Jais. Beliau bertanya tentang satu perjamuan kepada orang yang sudah meninggal, tahlil yang dimaksud niki nggih. Nah, yang kedua adalah talqim, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat mungkar nakir ketika kita sudah ada dalam alam kubur. Dan kemudian masalah cium tangan dan sebagainya. Ini sudah dibahas oleh Mbak Yai Sepuh, sudah dibahas. Apalagi ngomong kerunya nasab gitu. Nah, itu sudah dijawab sama Mas Alwi semua. Ada salah satu artikel atau tulisan beliau ini yang pernah saya baca, tapi ini bahasa Londo. Lek kula ngomong bahasa Londo jangan mboten paham nggih. Karena nopo? Menungso urip niki sanes ditinggalin dugi nasabe, tapi ilmune. Kula niki sanjangi guru kula niki. Nasabmu itu gawe awakmu, tapi ilmumu gawe umat. Sama persis yang disampaikan oleh Mbak Yai Alwi bin Abdul Aziz ketika rapat ulama itu. Malaikat mungkar nakir niki mboten tanglet sinten jenengan niki sinten, anake sinten, duriyae sinten, turunane sinten. Wonten, mboten nggih? Mboten. Sing jelas sinten pangeran jenengan, nabi jenengan, agama jenengan, kitab jenengan, tak ngoten nggih. Niku. Tapi nopo sing saged sampean jenengan lakokno sak dinten niki damel Islam. Niku jawabane Mbak Ya Mas Alwi. Tahlil. Dijawab kali Mas Alwi, keranten niki sampun dugi mbah-mbah kula, dugi Mbak Ampel niku, damel ngumpulno tiyang, damel ndongakno bareng, boten ndongakno tiyang sing pejah mawon, tapi ndongakno tiyang sak donya. Nggih ndongakno awake, nggih ndongakno dulure, niku sing diamong Mas Alwi. Tertulis itu di catatannya Mbak Alwi yang dicatat oleh wartawan yang diikut dalam pertemuan tersebut di Peneleh. Artikel-artikel tentang perjuangan Mbak Alwi. Nah, mantun ketika Mbak Alwi 1925 sebelum beliau menjadi khatib di Nahdlatul Ulama atau mencetuskan Nahdlatul Ulama, beliau dawuh kali Mbak Yai Hasan sebagai Presiden of Tasfirul Afkar, Ampel. Setelah itu beliau menjadi khatib di Nahdlatul Ulama dengan mencetuskan nama Nado itu. Kemudian beliau 1927 didawuh menjadi Mustazhar PCNU Surabaya. Terus kapan Mbak Alwi niki dodolan kopi? Terus kapan Mas Alwi niki dikeluarkan dari silsilah? Lelek menawi dikeluarkan dari silsilah nggih, berarti Mbak Yai Abdul Aziz mboten pantes dadi penghulu ten Mekah. Mbak Yai kula mboten pantes ngoten lho. Karena tidak ada, meskipun siapapun tidak pernah dikeluarkan dari silsilah keluarga. Sinten Mas Alwi niki? Kenapa saya bisa menyebut min duriyatihi Sayyid Sulaiman bin